Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farouk Aksa Web Sinatra Syafi'i. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian dari jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Ini adalah gambar dari jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Di sini terlihat bahwa jaringan komputer terpusat memiliki beberapa user yang terhubung dengan hanya satu server. Sedangkan jaringan terdistribusi, satu user bisa terhubung dengan lebih dari satu server dan satu server bisa terhubung oleh lebih dari satu user. Makanya namanya jaringan terdistribusi. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, contohnya adalah Bluetooth atau IRDA. Di sini terlihat bahwa ini barang-barang milik kita sendiri, contohnya adalah HP kita, laptop kita, dan mouse dan printer dan headset kita terhubung dalam satu jaringan yang dimana di sini adalah laptop. Jadi contohnya saat kita bertukar data menggunakan Bluetooth ke HP, berarti jaringan kita adalah PAN atau Personal Area Network. Jangkauannya hanya personal. Kemudian yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Contohnya jika kita ada di lab komputer, ada beberapa komputer yang terhubung ke dalam satu hub, yang dimana hub itu nanti terhubung ke server. Jadi local area network itu terdiri dari banyak komputer atau workstation yang terhubung ke satu server. Kemudian yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan kota atau wilayah. Jadi ini ada kantor cabang, umpamanya ada kantor cabang, kemudian ada beberapa kantor cabang ya, kemudian terhubung ke kantor pusat di satu kota hubungannya. Yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, jaringan ini telah terhubung ke internet atau telah menyedia ya. Jadi ada beberapa LAN nanti atau Local Area Network, kemudian terhubung ke Wide Area Network. Jadi Wide Area Network itu adalah kumpulan dari beberapa LAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah intranet, yang di kiri ini ya intranet. Kemudian yang kedua adalah internet yang di kanan. Jadi intranet itu hanya bisa diakses untuk kalangan internal. Contohnya bila kita di perusahaan, kantor cabang ini ya, di sini ada dua kantor cabang, kemudian dia terhubung ke kantor pusat. Itu adalah intranet. Jadi hanya orang-orang di dalam perusahaan itu yang bisa mengakses jaringan tersebut. Kemudian yang kedua adalah internet. Jaringan internet bisa diakses oleh publik, oleh siapapun dan dimanapun. Jadi internet adalah jaringan yang terbuka, tidak dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua, yang pertama ad hoc dan yang kedua infrastruktur. Ad hoc adalah sistem peer-to-peer. Contohnya seperti ini. Jadi komputer satu langsung terhubung ke komputer lainnya tanpa melewati access point. Jadi
seperti langsung gitu, peer to peer, dari komputer ke komputer. Yang kedua adalah infrastruktur, berarti hubungan antara PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Jadi untuk komputer ini terhubung ke komputer lainnya, dia harus melalui access point dulu. Walaupun di satu daerah yang sama, dia harus mengakses access point dulu baru bisa terhubung ke komputer lainnya. Kemudian topologi jaringan ada 6. Yang pertama adalah bus topologi. Topologi merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan 2 maupun lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai center. Kelebihannya biaya instalasi murah, kemudian penambahan klien atau workstation mudah, dan topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan putus atau bermasalah, maka hal tersebut dapat mengganggu workstation atau klien lainnya. Kemudian proses mengirim dan menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan. Dan topologi ini sangat jadul, artinya sudah lama dan sulit untuk dikembangkan. Kedua adalah topologi ring atau cincin, adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke 2 titik lainnya. Demikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Kelebihan dari topologi ring yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya adalah kinerja komunikasi. Kinerja komunikasi dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Kemudian troubleshooting cukup rumit, dan jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Dan topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang merupakan konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, maka jaringan pada teknologi ini tetap berjalan dan tidak mengerui komputer yang lain. Sifat fleksibel, tingkat keamanannya cukup baik, dan kemudahan deteksi masalah cukup mudah. Kekurangannya, jika switch atau hub yang menjadi titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami masalah. Dan cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya bisa dibilang cukup mahal. Berikutnya adalah topologi mesh atau topologi jala, adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Dan bandwidth cukup dan besar bandwidth cukup lebar. Kemudian keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya adalah proses instalasi jaringan sangat rumit dan membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Berikutnya adalah topologi extended star. Ini topologi yang sama dengan jaringan star, tetapi pada topologi jaringan extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Kelebihannya, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Kan jika kita ingin menambah jaringan baru, kita bisa menambahkan repeater. Jadi tinggal ditambahkan repeater lagi, kemudian ada topologi star lagi. Kemudian apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya adalah
Jika memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch, kekurangannya adalah memiliki satu kesalahan terletak pada hub atau switch. Kekurangannya adalah jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi dan membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Nah, yang terakhir adalah topologi hierarki. Topologi jaringan hierarki adalah sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Jadi bawahnya banyak, semakin ke atas semakin sedikit, dan berakhir ke satu node. Kelebihannya adalah topologi jaringan hierarki dalam implementasinya lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal yang dimiliki hub. Tapi kekurangannya, jika ada node yang rusak, maka node yang berada di level di bawahnya akan terganggu dan harus memikirkan secara matang dalam mendesainnya karena membutuhkan banyak label untuk menerapkannya. Bagian jaringan penggunaan. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wired network, dan yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Kalau untuk wired network berarti ada physical kabel yang menghubungkan antara satu komputer ke komputer lainnya atau ke hub. Nah, jika wireless maka koneksinya terhubung menggunakan frekuensi atau gelombang radio ke komputer lainnya. Kemudian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama unicast, yaitu satu komputer ke satu komputer lainnya. Multicast, satu ke grup, jadi beberapa grup, tidak ke semua. Dan broadcast itu satu ke semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Nah, itu tadilah model infrastruktur jaringan yang saya bahas. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.